santai bang. Santai bang, tenang bang. Ya teman-teman ada yang ngasih kan? Dulu awalin lagi itu biasanya kayak gitu. Belum kan ya? Bentar ya. Ya. Ngobrol dulu aja bang. Kantor hukum di HFR Lowong mendapatkan surat kuasa pada tanggal 31 Oktober tahun 2022 dari klien kami yang bernama Januari Pardita Suherman. Kemudian pada tanggal 29 November klien kami mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Tangerang terhadap suaminya yang bernama Henry Kurniadi. Terkait pernikahan antara klien kami dengan Bapak Henry itu dilangsungkan pada tahun 2010 dengan dapat nanti dibuktikan ada akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil DKI Jakarta. Mengenai alasan diajukannya gugatan oleh klien kami, ada beberapa hal yang pastinya sudah tidak sejalan lagi. Terus di samping itu ada terkait mengenai hak asuh anak. Terkait persidangannya lanjutan sekarang masih berjalan proses jawab menjawab. Terus dilanjutkan pada tanggal 21 Maret itu agenda pembuktian surat dan saksi. Di mana di Pengadilan Negeri Tangerang Kota ya? Kota. Bang, apakah sekarang dari kapan udah pisah rumah? Kalau informasi yang kami dapatkan dari klien kami untuk pisah rumah itu sudah cukup lama ya waktunya. Kalau pernikahan itu di tahun 2010 kurang lebih udah 12 tahun lah ya. Kalau pisah itu sendiri saya kurang jelas persisnya kapan, yang pasti udah cukup lama lah waktunya. Bang, sedikit menegaskan, Hendra Kurnia itu alias John LBF. Betul. Oh, betul. Bang John Hendra Kurniadi alias yang kita kenal sekarang Bang John LBF. Berarti berapa lama sebenarnya masa pernikahan mereka, Bang? Berarti kalau dari tahun 2010 masuknya di tahun 2020 ini. Iya, kalau pernikahannya tahun 2010 terkait pisahnya tadi saya sampaikan persisnya kami tidak mengetahui. Yang pastinya udah pernikahan itu udah berlangsung selama 13 tahun ya. 13 tahun. Sampai tahun masuk ya sampai abang ini ditunjuk sebagai kuasa hukum ya? Iya, kami ditunjuk kuasa hukum tanggal 21 Oktober tahun 2022. Kenapa baru memberikan statement hari ini? Mungkin bisa dijelaskan dulu kan 2022. Izin rekan-rekan media. Pada dasarnya klien kami ini klien yang taat hukum. Beliau tahu bahwa
ketika beliau ingin mengadakan suatu pernikahan, selama masih ada pernikahan yang sah, itu tentu dilarang oleh peraturan undang-undang yang ada. Jadi klien kami memang ada tujuan seperti itu sekarang, makanya sekarang dia coba menyelesaikan segala urusan yang berkaitan dengan saudara Henry Kurniadi alias Bung John. Nah, ini sidangnya sudah berapa kali untuk prosesnya sendiri? Kalau untuk proses persidangan itu sudah kurang lebih 4 kali ya. Nah, tahapan itu dimulai dari mediasi, dan mediasi itu diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 itu 30 hari. Dari pihak Bung Henry itu tidak hadir, dia hanya menunjuk kuasanya dalam proses mediasi tersebut. Nah, dalam proses mediasi tersebut akhirnya telah lewat waktu, masuklah pada pokok perkara pada tanggal 21 Maret 2022 nanti. Berarti sudah masuk first step ya Bang? Gitu. Kalau first step itu tidak dihadiri oleh prinsipal, tapi dalam hal ini kan ini menunjuk kuasa. Artinya tidak first step itu. Pernah ada perwakilan ya? Ada perwakilan. Berarti nggak pernah hadir? Kalau sejauh ini tidak pernah hadir, tapi kita tidak tahu nanti di tanggal 21 Maret tahun 2022. Nah, selama Bang, selain tadi hak asuh anak, ada nggak harta gono gini Bang? alasan lain? Kalau terkait harta gono gini, kami belum mendapatkan informasi itu ya. Akan tetapi yang kami dapatkan kuasa adalah mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak. Anaknya sekarang jawab. Kalau anaknya sekarang di keluarga pihak penggugat. Pihak ibu. Penggugat. Iya. Untuk anak sekarang ada di Ibu Januari Pradita. Oh, ibunya. Boleh tahu berapa anaknya? Ada 1 orang anak. Usia? Usia sekarang di umur 13 tahun. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Anak lahir di tahun 2010 pada saat proses pernikahan terjadi. Nafkah dari tergugat masih dijalani Bang untuk nafkahnya. Kalau terkait nafkah, informasi tersebut kami belum diberitahukan. Agenda sidang selanjutnya apa Bang? Di tanggal berapa? Di tanggal 21 Maret itu agenda selanjutnya adalah pembuktian surat dan saksi. Pak, ini kan Bang John namanya sedang bersoal ya. Ada alasan apa sih sang istri menggugat? Ada orang ketiga. Kalau tadi saya sampaikan di awal, alasan gugatan sudah tidak sejalan, kemudian tentu tidak jadi rahasia umum ya, masyarakat pasti tahu yang namanya rumah tangga pasti ada perselisihan, ada pertengkaran, ada ketidakharmonisan, tidak kecocokan. Dimulai dari alasan itulah klien kami mengajukan gugatan tersebut. Kalau pertanyaan apakah ada orang ketiga, saya belum tahu terkait hal itu. Atau ada dalam arti kata tanda kutip KDRT sendiri di rumah tangga ini? Kalau Mungkin KDRT pernah disampaikan? Atau... sejauh ini informasi itu belum ada. Tapi sejauh ini tuntutan dari istri sekarang masih sah ya, karena kan masih sah. Untuk komunikasi seperti apa antara Mbak Januari dengan Bang John LDR? Komunikasi ini seperti apa? Jadi memang terlepas dari tahun 2010 itu sudah tidak komunikasi sampai akhirnya di tahun 2001 atau 2002 keluarga pihak Bang John maupun itu Bang John juga sempat menghubungi klien kami melalui Instagram menanyakan kabar anaknya, dan sempat ada pertemuan tidak sengaja pada bulan Agustus kalau saya 2022 di suatu tempat juga menanyakan kabar anaknya, cuma sebatas situasi paling komunikasi mereka. Artinya memang sudah dari tahun itu sudah tidak satu rumah lagi ya? Betul. Dari tahun 2010 sudah tidak dipastikan sudah tidak satu rumah. 2020. Di 2010 sudah tidak. Oh, di 2010. Ya. Selama 10 tahun itu sudah Yes, sudah tidak. Oh, informasi yang kami dapatkan. Informasi yang kami dapatkan. Tapi di media sosial masih berdua terus. IG. Klien kami bukan yang dimaksud siapa nih? Istri yang mana? Ada istri. Ini yang di sosial media yang pasti bukan klien kami. Jadi klien kami, menurut data-data yang kami punya, klien kami adalah istri yang sah
dan itu bisa kami buktikan. Jadi ya cuma sampai setelah kita bisa sampaikan. Jadi ini istri pertama. Kami tidak bisa menjawab apakah istri pertama atau istri Teman-teman yang kedua. mengasumsikan Karena yang bisa kita jawab berdasarkan ini ada Akad nikah. akad nikah pada tahun 2010 Bung John saudara Henry Kurniadi sudah menikah dengan saudara Januari Pradita Suherman. Oke, ini menikah di tahun 2010. Oke. Betul. Setelah itu tidak satu rumah di 2010. Yes. Jadi hanya beberapa bulan. Informasi yang kita dapat dari klien kami kurang lebih seperti itu. Bang, saat menikah status tergugat itu apa bang? Masih single atau sudah menikah? Sepengetahuan klien kami single. Single. Oke. Berarti isi pertama ini ya, klien abang ini. Sepengetahuan klien apa yang klien kami berikan kepada kami informasinya seperti itu. Dari teman-teman yang mengasumsikan sendiri. Dari apakah dari tahun 2010 setelah mereka berpisah, maksudnya kan anaknya lahir itu masih di nafkahi atau dibantu oleh Bang John? Informasi yang kami dapat dari klien kami, Bung John tidak pernah ada untuk menafkahi anak tersebut ya. Selama anak ini lahir. Selama anak ini lahir ya. Ya, Kalau dari kandungan sampai oh enggak, dari kandungan sorry. Informasi yang kami dapat waktu lahir tetap ada Bung John tuh ada mendampingi dan membiayai persalinan itu di rumah sakit Brawijaya ya. Rumah sakit Brawijaya pada tahun 2010. Ya cuma sebatas itu. Tapi untuk sejauh ini klien kami membesarkan anak itu sampai umur 12 tahun. Menurut informasi klien kami, beliau sendiri, seorang diri. Berarti pas lahir sudah dinafkahi lagi bang, seperti itu. Untuk saya nggak mau apa ya terlalu dalam masalah itu, tapi menurut informasi klien kami membesarkan anak itu sebenarnya sendiri. Nah, yang menarik kan jangan kan kita tahu kan lagi kaya raya ya. Masa seorang anak kan tidak membiayai gitu, maksudnya istrinya gimana sih bang sampai bisa maksudnya nggak membiayain seorang anak satu aja gitu. Kalau itu ditanyakan ke Bung John mungkin, karena kan berkaitan dengan Bung John. Sampai kami rasa cukup sih apa yang bisa kami sampaikan untuk sementara. Terima kasih juga rekan-rekan media yang udah menanyakan langsung supaya informasi di luar nggak simpang siur. Tapi mungkin sejauh ini itu dulu yang bisa kami sampaikan. Sedikit menegaskan bahwa klien abang ini bukan yang ada atau diposting atau kebanyakan publik tahu yang ada di Sebagai istrinya Instagram. gitu. Kami tidak tahu kalau tentang itu. Maksudnya kliennya berbeda dengan itu. Berbeda. Bang, nanti kedepannya apa yang dituntut oleh Mbak Januari sendiri dan kenapa ketika itu tidak menuntut untuk pertanggungjawaban membiayai hidup anaknya ketika itu? Ketika apa nih? Ketika sampai 13 tahun dia tidak membiayai, tapi tidak datang ketemu nih, kamu anak aku kamu nggak membiayai anak saya sih gitu. Mungkin itu masalah yang permasalahan yang klien kami tidak sampaikan kami ya. Mungkin dia punya alasan tersendiri kenapa dia tidak menghubungi Bung John untuk meminta apa yang rekan-rekan bilang, tapi mungkin karena klien kami merasa sanggup dan mampu ya untuk membesarkan sendiri anaknya. Dan hal apa lagi yang dituntut ke depannya dari Mbak Januari sendiri terhadap Untuk itu masih klien kami pertimbangkan mungkin ya, dan masih di tahap obrolan. Jadi belum bisa kita sampaikan saat ini. Selama masa persidangan ini bang, maksudnya dari pihak abang, pihak klien abang, termasuk abang sendiri, itu ada hubungan intens dengan pihak Bang John atau Tidak ada. klien? Tidak ada Komunikasi sama sekali. Apakah ada ibarat kata ya mungkin ya kan bisa saja mungkin atau gimana gitu ya. Yang pastinya begini rekan media, kalau sudah masuk ke proses pengadilan, tentu ada yang namanya surat panggilan ya, yang dilayangkan oleh negara, namanya pengadilan. Akan tetapi apabila dari pihak para pihak yang tidak hadir, ya kita tidak bisa berkomentar. Tentu ditanyakan sama pihak yang bersangkutan. Yang pastinya untuk proses tahapan persidangan itu sudah melalui tahapan yang cukup panjang, dimulai dari pendaftaran, mediasi,
jawab dan sampailah di tahap di pembuktian nanti di tanggal 21 nanti. Kalau terkait kenapa tidak hadir itu kami tidak bisa menjawab. Yang pastinya dari pihak tergugat sudah menunjuk kuasa hukum. Bang, ada kesulitan bang selama menjalani persidangan ketika ini kan persidangan di pengadilan negeri ya. Sementara Bang John itu kan sekarang udah melapor dengan status dia sekarang yang muslim dan istri mungkin masih non muslim seperti itu, mau masuknya apakah ada masalah di pengadilan terkait dengan status kedua yang berbeda? Kalau permasalahan tentu kita kembali ke data aja ya. Kalau memang pernikahan itu secara muslim tentu diselesaikan di pengadilan negeri. Ya. Jadi kalau di awali pernikahan itu dengan agama non muslim tentu diselesaikan secara non muslim. Berujuk ke situ ya? Iya, merujuk ke situ. Oke. Cukup mungkin ya teman-teman media. Oke bang, boleh lihat surat kuasa. Boleh bang. Untuk disposal. Ini surat kuasa kita. Iya, yang Boleh dimajuin bang. Ditaruh tangan bang, boleh dipegang. Ya. Berpuasa. Surat nikahnya ya? Surat nanti. Surat Akte nikah. akte nikah. Oh ya sorry. Ke sini belum. Oh, sorry. Yang akte nikahnya Pak. Ketobat. Tahan bang. Tahan bentar bang, bentar. Jelas? Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dalam media. Bang, kenalin dulu satu-satu. Oh iya bang. Dari tuanya dulu. Ya. Baik, dengan saya sendiri Fani Daulay, di sebelah kanan saya rekan saya Rocky Nugroho, di sebelah kanan Faisal Farubi, dan di sebelah kiri saya Togar Harhab. Faisal Farobi, Rocky Nugroho, Fani Daulay, Togar Harhab. Sama ada satu lagi tapi nggak hadir ya. Ada Evely Brande Sandi. Agenda nanti jam berapa? Tanggal 21. 21 biasanya sidang itu dijalankan siang jam 1. berarti masuknya di PM. Iya, tinggal kita. Tangerang. Bang, satu pertanyaan bang. Apakah pernikahan Bang John ada restu dari orang tua bang? Iya, Ada. untuk yang sama klien kami kan? Iya. Iya. Pada saat menikah itu di Atas restu menurut klien kami ada restu. dan dihadiri pada saat menikah sama orang tua mereka. Kalau itu kita Nggak sampai belum sejauh nggak itu. terjadi itu, tapi yang pasti direstui oleh kedua orang tuanya. Apa mungkin perceraian ini ada alasannya karena sudah berbeda agama gitu bang? Yang pertanyaan tadi. Sejauh ini informasi kita yang kita dapat sih memang karena ada yang tadi rekan saya bilang memang sudah tidak sejalan. Bukan karena beda agama. Jadi ya bisa karena itu. Oke bang. Oke. Terima kasih ya rekan-rekan media semuanya sekali lagi. Terima kasih Bang. Bang, ditulis aja bang namanya. Tapi salah ejaannya salah repot. Harusnya. Saya. Siap.